Rani lahir di kampung kecil, dikelilingi sawah hijau yang membentang sampai ufuk. Sungai keruh mengalir pelan di belakang rumah. Airnya coklat, membawa daun kering setiap sore. Rumah kami sederhana, dinding kayu lapuk, penuh lubang, atap seng berderit saat angin kencang. Hujan deras sering bikin bocor. Tetes air jatuh ke ember tua. Bunyinya seperti lagu duka. Di dinding ruang tamu, foto bapak tergantung pria kurus. Senyumnya kaku, matanya dalam. Dia meninggal saat aku kelas 3 SD. Tertimpa pohon kelapa di sawah saat badai. Aku ingat hari itu langit abu-abu, angin menderu. Ibu pulang dengan wajah pucat. Malamnya, dia nangis di dapur. Tangannya gemetar, pegang pisau, goreng tempe sampai gosong. Sejak itu, ibu jadi janda, jualan gorengan di pasar demi aku dan adikku Lila. Aku sulung, pendiam, suka duduk di beranda baca buku pinjaman dari perpustakaan desa. Halamannya kuning, baunya tua, tapi cerita tentang dunia jauh bikin aku lupa sepi. Rambutku lurus panjang, mataku coklat tua. Seperti bapak ibu bilang, aku mirip dia. 3 tahun setelah bapak pergi, Lila lahir rambut ikal, kulit cerah, matanya berbinar. Aku ingat hari dia lahir, ibu pulang dari bidan, bawa bayi kecil yang nangis keras. Aku duduk di samping ranjang, tatap Lila, pikir dia lucu, meski aku takut pegang dia. Saat dia 3 tahun, aku ajarin baca dia, duduk di pangkuanku, tunjuk huruf A. Ini apel ya kak, katanya sambil cekikikan. Tangannya kecil, pegang buku tua. Aku sabar, sayang padanya. Meski dia manja sering tarik bukuku, kalau aku tak main. Suatu sore, kami main di sawah. Aku bawa buku, dia lari kejar katak di lumpur. Lila, jangan kotor, teriakku. Tapi dia cuma ketawa, muka penuh tanah basah. Malamnya, ibu marah. Rani, jagain adikmu. Aku diam, kesal, tapi tetap mandiin dia. Saat SMP, aku bangun subuh, bantu ibu goreng tempe. Di dapur penuh asap dan bau minyak. Lalu naik sepeda tua ke sekolah. Rodanya bunyi krik-krik, rantainya kendor. Lila suka main di sawah, nyanyi di bawah pohon mangga. Rambutnya berkibar tertiup angin. Ibu kasih dia jajan lebih gorengan hangat, permen manis dari pasar desa. Aku iri, diam-diam, tatap buku di beranda. Pikir kenapa aku tak boleh manja kayak dia. Suatu hari, di SMA, aku tabung uang dari jual koran buat beli kemeja putih. Buat pentas seni, kainnya lembut, warnanya bersih. Aku simpan di lemari dengan bangga. Tapi Lila pakai tanpa izin, main ke sawah, pulang dengan kemeja kotor lumpur. Aku marah. Ini punyaku, Lila, teriakku. Dia cengeng, lari nangis ke ibu. Malamnya,
Dia datang bawa gorengan hangat. "Maaf, Kak," katanya pelan sambil cium pipiku. Kami baikan, duduk di beranda, makan bareng sambil lihat bintang di langit gelap. Tapi dinding kecil di hatiku tak hilang retak di kayu tua. Diam tapi dalam. Bab 2. Awal yang manis. Kini, aku duduk di ranjang tua, di rumah bercat putih pudar yang kami beli setelah nikah. Di tanganku, foto pernikahan dengan harga gaunku krem sederhana, jahitan ibu. Jasnya kekecilan, pinjam dari teman, tapi kami bahagia. 7 tahun lalu, upacara di bawah pohon jati besar. Angin sepoi, bawa aroma bunga Kamboja. Aku ketemu Arga di kafe senja saat magang jadi jurnalis di kota kecil. Hari itu hujan. Aku duduk di meja pojok, ngetik laporan banjir di laptop retak. Jari kakiku dingin, kena angin sore. Kopi hitam di cangkir udah dingin. Arga masuk, pesan kopi hitam tanpa gula, sama seperti ku duduk di meja sebelah. Hidup kayak kopi, katanya tiba-tiba. Pahit, tapi bikin melek. Aku kaget, lalu tertawa. Kami ngobrol lama tentang banjir, tentang mimpi, tentang hidup yang sederhana. Dia arsitek muda, suka gambar rumah di buku sketsa lusuh yang selalu dibawanya. Aku mau bangun rumah buat kamu, katanya malam itu. Jendela besar, taman bunga matahari. Aku tersenyum, hati bergetar. Bayangin rumah itu, hangat di bawah sinar pagi. 2 tahun pacaran, kami sering ketemu di kafe itu, duduk di meja sama, pesan kopi bareng. Dia bawa sketsa rumah impian kami, tunjuk detail jendela, cerita tentang kayu yang dipilih. Kami nikah di masjid kecil, dekat rumah ibu tamu. Cuma keluarga, tapi hati penuh. Malam pertama, kami duduk di ranjang. Janji saling jaga hidupku terasa lengkap. Bab 3. Retakan pertama. Lila pindah ke rumah kami setelah lulus kuliah desain grafis di kota sebelah. Ibu telepon malam itu, tampung lilaran. Kasihan, dia sendirian, katanya parau. Aku ragu, ingat dinding kecil dari masa kecil, tapi Arga pegang tanganku. Keluarga harus saling bantu, katanya lembut, matanya tulus. Aku setuju. Aku pikir ini kesempatan buat dekat lagi sama Lila, hapus bayang masa lalu. Aku pendiam, suka nulis sampai larut lampu meja kuning, temani mataku yang merah. Rambutku kusut, kopi dingin di meja. Lila beda ceria, suka nyanyi di dapur. Dia cepat akrab sama Arga. Malam pertama dia tinggal, aku dengar tawa mereka.
nonton film komedi di ruang tamu, makan popcorn yang dibakar Lila di wajan tua. Aku intip dari pintu, tersenyum kecil senang lihat mereka akur, meski hati bergetar. Tapi tawa itu jadi sering setiap malam. Suara mereka menggema di rumah kecil kami. Arga mulai pulang telat, proyek dadakan, katanya sambil buka sepatu. Matanya gelisah. Aku tahu dia bohong. Napasnya tak stabil. Tangannya sibuk pegang kunci motor. Lila pakai kaos tipis dan celana pendek di rumah. Jalannya santai, rambut ikalnya tergerai. Aku coba tepis firasat, bilang pada diri sendiri, mereka cuma dekat biasa. Tapi hati kecilku bergetar, seperti kayu retak di malam sunyi perlahan, tapi pasti. Bab 4. Malam Pengkhianatan. Malam itu, aku pulang cepat dari liputan hujan baru reda. Jalan licin penuh genangan. Aku buka pintu rumah. Sepi. Lampu ruang tamu mati. Tapi cahaya samar dari kamar tamu. Aku dengar bisikan mesra suara Arga. Lalu tawa pelan, Lila yang lembut. Langkahku pelan, jantung berdegup keras. Aku buka pintu kamar tamu perlahan. Arga duduk di ranjang, tangannya di pundak Lila, mata mereka saling tatap. Lila menoleh, matanya membesar. Kak, tas di tanganku jatuh, bunyinya keras. Rani, Arga lompat berdiri, wajahnya pucat, tangannya canggung di udara. Apa ini? Tanyaku. Suaraku gemetar, tanganku dingin, pegang gagang pintu. Cuma ngobrol, kata Arga cepat, tapi matanya bohong, napasnya tak stabil. Aku lari ke kamar, kunci pintu, ambruk di lantai, sambil nangis, sampai dada sesak. Aku dengar Arga ketuk pintu. Ran, buka, kita bicara, katanya lembut. Tapi aku diam. Pagi harinya, aku buka pintu, tatap Lila dingin, pindah dari sini hari ini. Arga duduk di sofa, kepala tertunduk. Maaf Ran, aku cuma nyaman sama dia. Aku diam lama, tatap matanya, lalu bilang pelan, aku maafkan demi pernikahan ini. Tapi hati kecilku tahu sesuatu udah pecah, seperti gelas jatuh, tak bisa utuh lagi. Bab 5. Kebenaran yang terlambat. Dua tahun berlalu, kami hidup asing di rumah yang sama, seperti dua bayangan. Aku tenggelam dalam kerja nulis artikel sampai subuh. Kopi jadi teman setia. Arga coba baik, bikin sarapan, ajak ngobrol, tapi matanya tak lagi hangat. Lila pindah ke apartemen kecil, jadi desainer freelance. Kata ibu dia, baik-baik aja. Sampai malam itu hujan deras, petir menyambar, pintu rumahku diketuk keras.
Aku buka pintu, Lila berdiri di sana. Basah kuyup, perutnya membuncit, matanya merah. Aku hamil, Kak. Anaknya Arga, katanya pelan. Suaranya pecah, tangannya gemetar. Aku tatap Arga di belakangku. Dia diam, wajahnya pucat seperti kertas basah. Lila nangis, cuma 1 kali, 2 tahun lalu, pas aku masih tinggal di sini. Kamu bohongi aku berapa lama? Tanyaku. Suaraku dingin, tanganku gemetar. Aku nggak mau kamu terluka, kata Arga. Suaranya serak, matanya penuh penyesalan. Aku tatap mereka lama, lalu teriak, pergi dari hidupku, dan tutup pintu keras. Aku ambruk di lantai, nangis sampai pagi, rasakan dunia runtuh di kakiku. Bab 6. Bayang-bayang masa lalu. Lila lahiran bayi perempuan. Beberapa bulan setelah itu, ibu cerita lewat telepon. Namanya Mira, kata ibu. Arga tinggal sama mereka. Coba jadi keluarga. Aku fokus kerja artikelku, dimuat di koran besar. Aku jadi pembicara di seminar. Tapi malam, bayang mereka menghantui suara tawa Lila, tatapan Arga, tangisan bayi. Aku duduk di ranjang, tatap foto pernikahan kami. Tanya diri sendiri, kenapa aku? Suatu malam, Lila telepon, Arga pergi, Ran. Anakku sakit. Aku nggak tahu harus apa. Kenapa aku yang kamu telepon? Tanyaku dingin. Tanganku gemetar pegang gagang. Demi dia, Kak, anakku, katanya. Suaranya penuh isak, memohon. Aku tak tidur malam itu. Bayangin Mira, wajah kecil yang mungkin mirip Arga. Aku putuskan ketemu Lila, meski hati berat seperti batu besar di dada. Bab 7. Pertemuan terakhir. Aku datang ke apartemen Lila, bangunan tua. Catnya mengelupas, bau lembab menyengat. Dia buka pintu, kurus, matanya cekung, rambut ikalnya acak-acakan, wajahnya lelah. Di ranjang kecil, Mira terbaring, wajahnya pucat, matanya coklat tua, mirip Arga. Dia sakit 2 hari, Kak, kata Lila pelan. Tangannya gemetar, pegang botol susu. Aku tatap Mira lama, rasakan marah bercampur iba. Dia tak salah, tapi aku sakit. Aku taruh amplop uang di meja. Buat anaknya, aku nggak mau urusan lagi, kataku dingin. Lila nangis. Makasih, Kak, katanya lirih. Tapi aku balik badan, pergi cepat. Di mobil, aku nangis bukan buat Lila atau Arga, tapi buat Mira, anak kecil yang tak berdosa. Aku tetap jalan basah dari kaca mobil. Pikir apa salahku sampai hidupku begini. Bab 8. Perjalanan di kota baru.
3 bulan setelah itu, aku tinggalkan rumah tua penuh kenangan, pindah ke kota pesisir. Aku dapat kerja di Cakrawala, majalah travel, dan budaya. Jadi editor di kantor kecil. Tiket kereta membawaku ke sana. 2 koper tua dan laptop retak di tanganku. Di perjalanan, aku tatap sawah dari jendela kereta. Pikir hidupku harus mulai lagi. Apartemenku di lantai 3, dinding krem pudar. Balkon kecil menghadap laut biru. Pagi, suara ombak dan burung camar jadi alarmku. Aroma garam bercampur kopi hitam. Hari pertama, aku duduk di balkon, tatap laut berkilau, rasakan angin sejuk di wajah. Aku nulis artikel tentang pasar terapung perahu kayu penuh ikan. Pedagang teriak nawar. Angin laut bawa bau amis, tapi aku suka rasanya seperti hidup baru dimulai. Tapi pikiranku melayang ke Mira. Mungkin dia udah bisa duduk, rambut ikalnya panjang. Aku tutup laptop, tatap laut, bilang pada diri sendiri, lupain Ran, ini hidupmu. Kerja jadi pelarian, aku edit artikel sampai malam, ketemu penulis baru di kafe kecil. Suatu hari, aku liputan ke desa nelayan Jalan Berbatu. Rumah panggung rapuh di tepi laut. Angin bawa bau ikan asin. Jaring tua bergoyang di tiang kayu yang lapuk. Aku wawancara Pak Darmin, nelayan tua dengan kulit gosong dan gigi ompong. Hidup di laut keras, nak, katanya sambil tarik jaring. Tapi kami bertahan. Aku duduk di batu besar, dengar ceritanya lama, tulis di buku catatan kecil. Malam itu, aku selesaikan artikelnya liputan pertama yang kupimpin. Rasanya membanggakan. Di pasar ikan, aku beli keranjang anyaman. Dari nenek tua, matanya keruh, tangannya gemetar. Makasih, nak, katanya pelan. Suaranya lelet, tapi hangat. Aku simpan keranjang itu. Aku ikut yoga di taman kota. Kenal Sari, guru SD, ceria yang suka cerita tentang muridnya. Suatu sore, kami duduk di pinggir pantai, makan es kelapa sambil lihat matahari tenggelam. Kamu kuat, Ran, kata Sari. Hidupmu berat, tapi kamu berdiri tegak. Aku tersenyum, tatap laut yang jadi merah. Mungkin aku cuma tak punya pilihan. Malam, aku duduk di balkon, nulis cerita ini tentang Arga, Lila, Mira buat lepas semua. Ibu telepon, Mira udah jalan, Ran. Dia bilang, Mimi kalau minta makan, katanya ceria. Aku diam, tersenyum kecil lega. Dia sehat, meski aku tak mau terlalu dekat. Setahun berlalu, aku naik jadi kepala editor. Meja kerjaku penuh kertas dan cangkir kopi. Aku tambah rak buku penuh novel dan jurnal. Beli pot kecil buat tanam bunga matahari. Aku liputan lagi ke pulau kecil. Naik perahu motor yang goyang diterjang ombak besar.
Aku foto tebing karang curam, ombak putih pecah di batu hitam yang tajam. Aku wawancara Budi, penyelam mutiara muda, wajahnya cerah, tangannya penuh bekas luka. Mutiara itu seperti luka yang jadi indah, katanya sambil tunjuk kerang di tangan. Kami ngobrol lama di pinggir pantai, lihat matahari turun, laut jadi emas. Aku tulis artikel itu dalam semalam, rasakan hidupku pelan-pelan pulih. Tapi malam sunyi, aku duduk di balkon, tatap laut gelap, pikirkan Mira. Wajahnya yang tak kulihat jelas, tapi selalu ada di pikiran seperti bayang samar. Ibu bilang Lila kerja di toko baju. Susah urus Mira sendirian, hidupnya berat. Aku kirim uang lewat ibu, buat Mira aja, kataku tegas, tak mau dengar lebih. Bab 9. Mira tumbuh. Dua tahun di kota baru, aku punya rutinitas bangun jam 5, lari pagi di pantai. Pasir basah dingin di kakiku, angin laut bikin rambutku beterbangan, pikiran jernih. Apartemenku nyaman, bunga matahari mekar, di balkon, rak buku penuh cerita hidup. Ibu cerita lebih sering tentang Mira, meski aku tak pernah tanya duluan. Dia suka gambaran, kayak Lila dulu, dia gambar bunga, bilang buat Tante Rani. Aku tersenyum kecut, aku tak ketemu dia, tapi dia tahu aku dari cerita ibu. Ibu kirim foto Mira, 4 tahun, rambut ikal panjang, matanya coklat tua mirip Arga. Dia pegang kertas, bertulisan Tante Rani, dengan krayon merah, senyumnya lebar. Aku tatap foto itu lama, rasakan hangat di hati, lalu simpan di laci meja. Lila masih sendiri, Arga pergi entah kemana. Kata ibu, dia tak pernah balik. Lila kerja keras, tapi susah, kata ibu. Suaranya penuh khawatir di telepon. Aku kirim uang lebih sering, buat Mira, kataku. Tak mau tahu cerita Lila. Setahun kemudian, Mira masuk TK. Ibu cerita, dia pintar, suka gambar dan baca. Dia bilang mau jadi penulis kayak Tante Rani, kata ibu sambil tertawa kecil. Aku bayangin dia kecil, ceria, duduk di meja kecil, pegang pensil, dengan tangan mungil. Ibu kirim foto lagi Mira, pakai seragam merah putih, tas kecil di punggungnya. Senyumnya lebar, matanya berbinar. Aku simpan foto itu, tak balas apa-apa. Waktu berlalu, Mira 6 tahun ibu bilang dia masuk SD di kota kecil. Dia suka baca buku cerita, Ren. Dia bilang mau tulis buku tentang laut. Aku ingat masa kecilku duduk di beranda, baca buku tua, mimpi jadi penulis.
Mira punya semangatku, meski aku tak pernah ajarin dia, tak pernah pegang tangannya. Ibu cerita Lila pindah ke kota kecil, buka warung makan sederhana di pinggir jalan. Mira bantu cuci piring. Lucu banget, kata ibu, suaranya penuh tawa hangat. Aku tersenyum di ujung telepon, rasakan hangat aneh di hati yang lama mati. Suatu hari, ibu kirim paket kecil gambar dari Mira, bunga matahari besar di kertas. Tulisan bergetar, buat Tante Rani. Terima kasih, dengan krayon kuning cerah. Lila tulis catatan, makasih bantuannya selama ini. Kak Mira sayang kamu. Aku tatap gambar itu di balkon. Angin laut bawa aroma garam. Air mataku jatuh. Aku tak balas, tapi simpan gambar itu di meja kerja, dekat laptop tua. Bab 10. Momen kecil Mira. Setahun lagi berlalu. Ibu cerita, Mira mulai suka tulis cerita pendek di buku lusuh. Dia tulis tentang laut, Ran. Katanya, dia mimpi lihat ombak besar, kata ibu. Aku duduk di balkon. Bayangin Mira, kecil duduk di meja kayu, pensil di tangan. Mungkin dia duduk di warung Lila, dengar suara piring beradu, tulis cerita di sela waktu. Ibu kirim cerita, Mira lewat pos tulisan, tangan bergetar, petualangan di laut biru. Tentang anak kecil yang naik perahu, cari mutiara di laut gelap. Aku baca lama. Di akhir cerita, dia tulis buat Tante Rani yang suka laut kayak aku. Aku tersenyum, rasakan air mata jatuh lagi. Dia tak kenal aku, tapi kami mirip. Aku simpan cerita itu di laci, dekat foto dan gambar bunga matahari. Ibu bilang Mira tanya tentang aku. Tante Rani tinggal di laut. Beneran ya, Nek? Aku tak jawab apa-apa saat ibu cerita itu. Tapi hati kecilku hangat. Bab 11. Siluet di ujung jalan. Malam itu, aku duduk di balkon dengan kopi hitam dingin. Angin laut bawa aroma garam. Aku buka laptop, ketik halaman terakhir cerita ini tentang Mira, tentang aku. Mataku tangkap siluet di ujung jalan dekat pantai. Di bawah lampu temaram berkedip. Dua orang dewasa, satu anak pria tinggi. Langkahnya familiar, seperti bayang lama. Arga, mungkin wanita di sampingnya pegang tangan anak Lila. Anak itu lompat kecil, rambut ikalnya berkilau di cahaya lampu Mira. Mereka berhenti. Pria angkat anak itu ke pundak. Wanita tertawa pelan. Suara samar terbawa angin, lembut seperti bisikan malam yang jauh.
Cahaya buram, wajah mereka tak jelas mungkin. Mereka balik, mungkin orang asing. Aku tarik napas dalam, tutup laptop pelan. Tanganku dingin, pegang cangkir kosong. Mereka berjalan lagi, hilang di tikungan, tenggelam dalam kabut malam tebal. Aku sesap sisa kopi, tersenyum kecil, bunga matahari di balkon mekar sempurna. Ceritaku selesai, Mira tumbuh, aku hidup, siluet itu cuma bayang lalu. Tak lagi kuasai diriku, tak lagi jadi luka yang berdarah di hati.